Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agis Goni Hakim, bernomor NIM 2008102093. Di sini saya akan memaparkan tentang metode active learning dalam pembelajaran bahasa Arab, teori dan praktek. Nah, pengertian active learning adalah proses belajar yang melibatkan di dalamnya interaksi peserta didik dengan guru, serta lingkungan belajarnya yang mana dituntut peserta didik agar lebih aktif lagi dan mandiri dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, atau strategi yang memutuskan pembelajaran pada peserta didik atau bisa dikenal dengan di dunia pendidikan. Nah, ada apa aja sih metode aktif learning dalam pembelajaran bahasa Arab, teori dan praktik? Di sini ada salah satunya karakteristik. Karakteristik merupakan proses pembelajaran pada penyampaian materi oleh guru. Proses ini merupakan upaya menanamkan nilai kerja keras kepada siswa. Kerja keras guru untuk menanamkan nilai kerja keras supaya siswa itu dapat belajar secara pengetahuan, melainkan lebih kepada trainer of values atau nilai yang dimaksud sini yaitu nilai-nilai karakter secara luas, dalam artian rasa ingin tahunya itu lebih kuat lagi ya. Salah satunya itu siswa tidak boleh pasif, tapi harus aktif mengerjakan sesuai yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian penekanan pada nilai-nilai dan sikap yang berkenang dengan materi pembelajaran. Terus penekanan pada eksplorasi nilai-nilai sikap dengan materi pembelajaran. Kemudian siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis dan menganalisis untuk melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori pembelajaran dan menghafal saja. Kemudian ada tujuan juga. Tujuan tersebut itu untuk membekali peserta didik dengan capaian skill yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan peserta didik, misalnya pemecahan masalah secara reflektif, sangat penting dalam kegiatan belajar dalam kegiatan belajar tersebut. Kita bisa melakukan melalui kerjasama secara demokratis, membantu proses belajar peserta didik dan merangsang serta mendorong peserta didik untuk menjadi aktif melakukan sesuatu, mempersiapkan peserta didik untuk belajar bertanggung jawab, inisiatif, kerjasama, tolong menolong, dan pandangan sosial dalam masa depan itu mengembang wawasan berpikir secara terbuka dan objektif. Kemudian ada juga peran guru dan siswa dalam metode active learning. Yang pertama, peran guru harus berperan profesional dalam pembelajaran agar peserta didik siswa tersebut bisa aktif. Yang utamanya adalah peran guru itu sebagai fasilitator. Nah, fasilitator tersebut itu merupakan seorang yang membantu peserta didik agar bisa mencapai tujuan peserta didik tersebut dalam pembelajaran hal apapun. Kemudian peran siswa, peran yang aktif yaitu kesediaan siswa mengikuti proses belajar mengajar serta memberikan respon positif terhadap materi pembelajaran yang akan dibahas. Dan siswa tersebut berusaha untuk mencari tahu setiap apa yang diterangkan oleh gurunya tersebut. Kemudian dalam active learning ada perbedaan pembelajaran secara tradisional dan pembelajaran active learning.
Pembelajaran secara tradisional itu merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran guru tersebut itu mendapatkan sebagai siswa yang objektif dalam belajar. Jadi di sini guru sebagai orang yang serba bisa dan tidak ada acuan untuk sumber lain. Jadi guru itu serba bisa semuanya. Sedangkan secara active learning adalah sebuah metode pembelajaran yang terbaru, yang merupakan esensi itu sebagai jadi berusaha untuk belajar si siswa tersebut menjadi aktif lagi, banyak mengerjakan tugas, memaksimalkan otak, mempelajari gagasan, dan memecahkan sebagai masalah yang dapat dipelajari. Jadi supaya siswa itu menjadi gesit, menyenangkan, bersemangat, dan penuh gairah. Dari perbedaan tersebut di sini cukup sangat berbeda, lebih efektif lagi untuk masa sekarang itu yang active learning. Sedangkan tradisional itu zaman terdahulu kala. Akan tetapi kita tidak dapat meninggalkan belajar metode pembelajaran tersebut. Kita saling berkesinambungan untuk menerapkan, memakai sebagai pendidik tersebut. Kemudian contoh-contoh active learning. Di sini ada salah satu yang saya ambil merupakan contoh memotivasi siswa untuk belajar secara aktif untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi, mensimulasi siswa agar mengajukan masalah dan pertanyaan. Kemudian menyajikan konsep-konsep dalam pembelajaran secara menarik, merangkum, dan lain sebagainya. Kemudian si peserta didik memberi tugas yang menantang, sekiranya peserta didik itu ada gairah sangat kuat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi supaya menarik dan manajemen kelas yang baik. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi pembelajaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma hadina thoriqal mustaqim, wallahumma fiqil aqmutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.